Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, bab kelima, yaitu mempersiapkan proposal. Pada pertemuan kita yang kedua, KD yang akan kita pelajari yaitu 3.13, menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. 4.13 merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis dan kebahasaan suatu proposal serta terampil merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Materi pembelajaran kita yaitu isi proposal, kaidah kebahasaan proposal, kerangka penulisan proposal, dan contoh proposal. Isi proposal itu sendiri secara umum yaitu berisi usulan suatu kegiatan. Adapun isi secara khusus itu bermacam-macam tergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan tersebut. Contohnya proposal penelitian memiliki perbedaan dengan proposal suatu kegiatan. Pada materi kita yang akan kita pelajari ini lebih kita tekankan kepada proposal jenis penelitian. Nanti dihubungkan dengan materi berikutnya yaitu tentang karya ilmiah. Kaidah kebahasaan proposal. Kaidah pada kebahasaan pada proposal yang pertama itu biasanya menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau dengan bidang keilmuan. 2. Menggunakan kata kerja tindakan. 3. Menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian. 4. Menggunakan kata yang mengandung makna perincian, pertama, kedua, dan seterusnya. 5. Menggunakan kata yang bersifat keakanan seperti kata akan, diharapkan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu skema atau rancangan awal suatu penelitian ilmiah dalam bidang akademik. Proposal digunakan sebagai acuan awal peneliti yang dibuat secara sistematis yang mengandung semua unsur-unsur pokok proses penelitian yang akan dilakukan, sehingga dengan adanya proposal penelitian dapat menjadi suatu acuan yang akan membantu peneliti dalam membuat kerangka penelitian yang akan dilakukan nantinya. Berikutnya kerangka proposal penelitian itu dibagi menjadi ada bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal terdiri dari yang pertama halaman sampul depan, kemudian halaman sampul dalam, kemudian halaman daftar isi, boleh kalau jika dilengkapi dengan adanya tabel, gambar, boleh ada halaman tabel, halaman daftar, gambar, ataupun halaman daftar lampiran. Itu ya bagian awal. Kemudian bagian inti dari suatu proposal itu terdiri dari bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang berisi uraian tentang masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian yang terkait dengan judul serta alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris atau pemikiran induktif sehingga jelas memang ada masalah yang harus diteliti. Kemudian identifikasi masalah, menjelaskan tentang masalah inti dari penelitian yang akan diangkat dan dijabarkan secara lebih detail. Berikutnya yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah rumusan secara nyata tentang masalah yang ada dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dibuktikan. Jadi nanti kalau menyusun rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Berikutnya tujuan penelitian, yaitu bagian ini menjabarkan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Dan di bagian pendahuluan yang terakhir yaitu manfaat penelitian.
manfaat yang ingin didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk kalangan akademis maupun umum. Berikutnya, bagian atau bab kedua, yaitu adanya landasan atau tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Di sini adalah menjelaskan tentang konsep-konsep teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, menyertakan hasil penelitian terdahulu atau yang relevan. Jadi, mengambil contoh penelitian yang sejenis, yaitu yang relevan ya. Kemudian yang ketiga, diberikan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian bisa berbentuk bagan, model, matematik, persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan uraian kualitatif. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dirumuskan dengan bersumber pada kajian pustaka. Ini hipotesis penelitian bisa ada ataupun tidak ya dalam suatu penelitian. Berikutnya bab ketiga, metodologi penelitian, yaitu pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam suatu penelitian yang meliputi ada beberapa variabel, yaitu rancangan atau desain penelitian atau metode penelitian yang digunakan. Boleh metode kuantitatif ataupun metode kualitatif. Kemudian disertakan yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian harus dijelaskan dalam suatu proposal. Yang ketiga, variabel yang diteliti. Variabel apa yang diteliti atau masalah apa yang diteliti. Kemudian yang berikutnya, populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Jadi kalau meneliti tentang siswa, jadi harus mengambil ada berapa contoh ya, sampel siswa yang akan diteliti. Kemudian yang kelima, teknik pengumpulan datanya. Jika meneliti satu siswa atau sampel dari objek yang akan diteliti, perlu adanya teknik pengumpulan data, misalnya menggunakan tes, kemudian wawancara atau observasi, kemudian teknik analisis datanya bisa menggunakan teknik analisis kuantitatif ataupun kualitatif menggunakan angka ya. Atau kemudian hipotesis statistik. Ini pada bagian ini dikemukakan hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang siap diuji di lapangan ya. Jika dinyatakan benar atau tidak penelitian itu perlu diujikan di lapangan. Misalnya membuat penelitian tentang membuat obat pembasmi serangga, kemudian itu dipraktekkan atau diujikan gitu, di lapangan. Berikutnya bab keempat, yaitu penutup, berisi kesimpulan, saran, kemudian daftar pustaka dan daftar lampiran. Ini ada contoh proposal penelitian pengaruh gadget bagi perkembangan prestasi siswa SMA XYZ. Ya, bab pertama berisi pendahuluan, kemudian A, latar belakang. Ini dituliskan apa yang melatar belakangi masalah sehingga diperlukan penelitian. Yang B, identifikasi masalah, yaitu tuliskan bentuk masalah yang tampak atau tuliskan dalam poin-poin masalah yang akan diteliti. Yang C, pembatasan masalah, tuliskan batasan masalah yang Anda buat supaya penelitian ini tidak melebar kemana-mana. Kemudian bab kedua, yaitu ini masih bab pertama ya, rumusan masalah. Ya, yang D, tuliskan masalah yang berhasil dirumuskan dan ingin diketahui hasilnya menggunakan penelitian dalam bentuk poin-poin, yaitu berupa kalimat tanya. Ya, ini contohnya ya.
seberapa besar handphone mempengaruhi pencapaian prestasi siswa XYZ di sekolah? Apa dampak positif dan negatif handphone bagi siswa SMA XYZ bagi kegiatan belajar? Yang contohnya seperti itu. Kemudian yang E, tujuan penelitian dituliskan dalam bentuk poin-poin juga. Apa tujuan diadakan penelitian tersebut? Berikutnya manfaat penelitian. Tuliskan manfaat penelitian bagi penulis dan bagi orang lain. Ya, bagi penulis, sebagai pengetahuan baru, bagi guru atau wali murid bisa digunakan sebagai landasan wacana untuk mengatur pola penggunaan gadget pada anak-anak. Hipotesis ini jawaban sementara pada kasus. Ini belum merupakan jawaban final ya, masih suatu perkiraan. Itu hipotesis itu. Kemudian bab keduanya, landasan teorinya, yaitu tuliskan teori-teori atau konsep atau definisi-definisi yang berkaitan dengan yang akan dibahas atau penelitian yang Anda lakukan. Contoh, A. Definisi handphone. B. Definisi prestasi belajar. C. Fungsi handphone. D. Pengaruh handphone. Dan seterusnya. Ya, itu tadi contoh proposal penelitian. Berikutnya ada tugas praktek ya. Nah, nanti setelah materi ini silahkan membuat proposal berupa proposal penelitian yang nanti dikaitkan dengan materi berikutnya, yaitu bab 6 tentang karya ilmiah. Jadi nanti proposalnya bukan proposal kegiatan, tetapi lebih ke penelitian. Tema boleh dipilih itu berkaitan dengan suatu eksperimen atau temuan tentang sesuatu, kemudian berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan teknologi, silahkan dipilih. Proposal dibuat seperti contoh tadi dari bab 1 sampai bab 3. Batas akhir pengumpulan tanggal 20 Januari 2001 nanti di Google Classroom. Untuk contoh-contoh penyusunan proposal lebih jelasnya boleh browsing di internet, tetapi sebisanya jangan copy paste atau plagiat ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.